Pemirsa, debat pertama calon presiden pemilu 2024 sudah terlaksana. Debat yang dinanti-nantikan masyarakat sebagai ajang pembuktian kredibilitas para calon presiden, khususnya di bidang penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Sudah ada pihak yang mengklaim unggul dalam debat pertama ini. Namun siapa yang sesungguhnya unggul dalam debat pertama? Apakah janji-janji para calon presiden ini bisa diimplementasikan secara konkret dan sejauh apa debat pertama akan mempengaruhi elektabilitas paslon? Inilah kontroversi selengkapnya skor debat pertama bersama saya Zilvia Iskandar. Apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti? Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Terima kasih. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selanjutnya ada pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Di sebelah kiri saya sudah ada politikus PKS perwakilan dari kubu Paslon 01 Muhammad Iqbal. Kemudian juga ada Ketua DPP Golkar perwakilan dari kubu Paslon 02 Maman Abdurrahman. Dan politikus PD Perjuangan perwakilan dari kubu Paslon 03 Masinton Pasaribu. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Bang Masinton langsung ya jarinya ya. Oke, karena hari ini judulnya adalah skor debat pertama, Bapak-Bapak dan Ibu. Kita akan memberikan skor, betul-betul memberikan skor. Sudah ada kertas dan spidol, boleh diangkat, boleh dipersiapkan. Oke. Nanti, dosen banget nih. Betul ya, dosen banget ini kan. Panelis dan juga kubu paslon kami juga persilakan untuk memberikan skor. Ada 4 indikator yang sudah kami siapkan untuk dinilai. Boleh dimunculkan teman-teman. Silakan nanti menilai untuk masing-masing capres, nanti akan saya aba-abakan. Dan ini adalah 4 indikator yang butuh dinilai. Ada ketepatan substansi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengelola emosi, dan yang keempat adalah ketajaman bertanya dan kemampuan merespons pertanyaan. Jadi Bapak-Bapak dan juga Mbak Bibip, silakan untuk memberikan nilai untuk capres 01 untuk indikator yang pertama, ketepatan substansi. Berikan penilaian untuk Anies untuk ketepatan substansi. Silakan. Tidak perlu berlama-lama, dari angka 5 sampai angka 10. Skor terendah adalah 5, skor tertinggi adalah 10. Ini kita menilai diri sendiri nih? Iya, menilai Anies ya. Anies dulu. Anies dulu. Berikan nilai pada capres Anies untuk indikator ketepatan substansi. Yang sudah boleh diangkat? Substansi. Silakan langsung diangkat. Wah, sudah ada yang memberikan nilai 9. Pastilah ya. 9. Ayo, yang sudah langsung saja. 5 dari Kang Asep. 6 dari Bang Maman, 7 dari Masinton, 7, 8. Saya tanya dari yang terendah dulu. Kang Asep, kenapa 5 untuk Anies untuk ketepatan substansi? Saya kan berkali-kali saya katakan bahwa ketiga kontestan itu bukan bicara apa, siapa, perasaan, putusan. Tapi bagaimana, karena yang nilai itu pemimpin ke depannya. Bukan bicara masa lalu. Nah, satu itu. Jadi, kenapa substansi salah? Anies lebih banyak bicara masa lalu? Iya kan nanya, kapan perasaan MK dan sebagainya ya, terus apapun. Kan seharusnya bagaimana ke depan pemimpin akan mewujudkan yang lalu tidak berulah. Terus fatal juga kalau bicara hukumnya ya, ada sesuatu pasal-pasal undang-undang yang sudah diubah dan disebutkan lagi. Parah lagi tentang kaidah-kaidah prinsip-prinsip putusan. Itu juga salah menurut saya. Substansi loh ya. Dari hukum dan nanti saya akan rinci semuanya nanti, tiga-tiganya. Baik, kalau Mbak Bibip kenapa memberikan nilai berapa tadi untuk Anies? 7. Bagaimana substansi yang dibawakan Anies untuk tema debat pertama? Substansi dalam beberapa hal sebenarnya saya agak surprise waktu misalnya Pak Anies itu bisa menyebutkan secara agak rinci soal kebebasan berpendapat itu pasal-pasal mana saja yang bisa dikenakan. Biasanya orang langsung
Undang-undang ITE udah. Oke. Tapi bahkan disebutkan sampai peraturan pidana tahun 1946 pasal segini-segini itu. Jadi itu plus poin. Itu buat saya plus poin. Artinya paling tidak timnya memang latihannya lumayan baik gitu. Oke, itu ya. Itu terus juga yang soal korupsi, Ya. cuma Pak Anies sebenarnya yang sempat bilang soal perbaikan supaya KPK balik lagi ke KPK yang lama. Oke, itu ya catatannya ya. Yang lain tadi kita juga sudah lihat nilai-nilainya, tidak bisa kita bahas satu persatu, tapi setidaknya pemirsa sudah melihat ya. Bahkan dari Bang Masinton juga bisa memberikan angka 7 untuk lawannya. Adiprai nanti kita simpan untuk substansi yang lain. Mari sekarang silakan berikan penilaian untuk Capres 02, Prabowo 02. Subianto. Untuk indikator yang 02. sama, ketepatan substansi. Substansi. Capres 02 Prabowo Subianto untuk indikator ketepatan substansi. Berapa skornya? Mungkin kita lihat dulu dari kubunya sendiri. Silakan Kang Maman. Bang Maman, 9. Bang Masinton, 5. 6. 5 juga. 5. 7. Kita tanya dulu dari yang berikan nilai 5 di sini. Kenapa Bang Masinton memberikan nilai 5 untuk Pak Prabowo? Selain lawan politik ya? Iya. Saya lepas dari itu. Lepaskan dari lawan politik. iya dong. Ini berusaha objektif. Iya dong. Oke, apa? Saya sampaikan Pak Anies setuju tuh. Gitu loh, ketika beliau menyampaikan bagaimana persoalan etika. Gitu loh, karena apapun bagi saya hukum itu bukan sekedar pasal-pasal teknis. Itu turunan dari etika tadi itu. Nah itu maka saya apresiasi 7. Bukan Yang 5 karena kenapa? saya subjektif, tidak. Oke. Yang 5 nah, kenapa 5, nih? tidak ada yang saya lihat itu kemampuan ya menyampaikan dan mengelaborasi gagasan itu secara substansial. Lebih pada narasi-narasi yang konservatif, kemudian retorika yang sangat normatif, tidak menyentuh hal-hal yang substantif. Apa yang saya sampaikan yang konservatif itu patriotik, konservatif. Kami ini membela tanah air, siap berjuang apa segala macam. Udahlah, itu basi. Basi gitu dan loh. konservatif. Iya, Wow, itu semua kita ini melakukan tugas-tugas untuk rakyat, bangsa dan negara. Oke, Yang baik. itu bukan hanya klaim satu orang atau kelompok golongan aja. Kita semua ini bicara tentang bangsa negara, Baik. gitu loh. Oke, tadi Mas Adi memberikan nilai berapa? 7. 7. Lumayan. Kenapa itu? Ya, saya kira kalau melihat kecenderungan secara umum, sejak awal memang Prabowo ini kan hampir dikeroyok ya oleh Anies dan Ganjar oleh pertanyaan-pertanyaan yang substantif. Itu harus diakui. Pertama soal HAM, Prabowo tegas, apapun yang terjadi soal HAM, dia siap. Ada pengadilan HAM sesuai dengan keputusan DPR, kan tinggal eksekusi. Bahkan menunjuk wakilnya Pak Ganjar, Mahfud MD lah yang kemudian menangani ini. Apapun yang terjadi pada proses politik ke depan, soal HAM, pengadilan HAM, Pak Prabowo kan ikut. Itu adalah satu kesiapan bagi saya, bagi seorang Prabowo Subianto yang sejak awal ini selalu muncul terkait dengan isu HAM. Yang kedua, cukup tegas juga bicara tentang korupsi, yaitu tentang bagaimana memiskinkan para koruptor. Itu yang saya kira setuju, 100%. Karena koruptor ini nggak mungkin jerah kalau tidak dimiskinkan secara umum. Nah, mesti yang terakhir adalah yang menurut saya adalah konsisten tentang keadilan. Semua persoalan ini akan terjadi kalau keadilan itu bisa disampaikan secara umum tentang korupsi, tentang HAM, itu harus ditegakkan secara merata kepada siapapun. Inilah yang menurut saya secara substansi Pak Prabowo itu dapat skor 7. Meski dalam retorika politiknya sejak menit pertama sampai akhir, ini seringkali terjadi lompatan-lompatan dan potongan-potongan yang agak kurang sistematis. Oke. Nanti kita ulas lebih jauh, ada kemampuan komunikasi di situ kalau kita berbicara sistematis ya. Tapi sekarang masih ketepatan substansi untuk Capres 03, Ganjar Pranowo. Berapa skornya Bapak Ibu? Silakan. Mau di kertas yang sama, di kertas yang berbeda, monggo. Kang Asep, rata loh 5 nih Kang Asep. Dia 5. Babi Bib, 6. Yes. 6 ini berarti lebih tinggi 1 poin dari Prabowo ya. Tadi Prabowo 5 ya, Anies 7. Sama, 7. 7 lumayan. 6, 9. Gantian, coba kita tanya. Kebalik kan atau Kalau kebaliknya? nggak kebalik ya, bukan Nggak Bang ya? dong. Oke, baik. 9 untuk Ganjar dari Bang Masinton ya jelas lah ya. Kita tanya dari yang memberikan 6. Kenapa Bang Maman? Gini, kan kita bicara tentang ketepatan substansi ya. Ya. Hampir tidak ada pertanyaan, jawaban yang diberikan kepada Mas Ganjar yang cenderung pokok basis substansi pertanyaan dijawab secara tuntas dan tegas. Jadi gini, kalau saya ngelihat
Saya harus sampaikan bahwa keunggulan Mas Ganjar dan Mas Anies memang dari retorika jawaban. Tapi dari substansi inti jawaban nggak ada yang tegas. Ngalur ngidul, ada yang jawab angin lah, ada yang jawab ke kanan ke kiri lah. Artinya akhirnya, satu itu. Yang kedua, dan ini saya teringat nih apa yang dibilang oleh Bang Masinton, bahwa sebetulnya debat itu ngecap. Jadi akhirnya saya secara tidak langsung, oh berarti Bang Masinton mengingatkan saya bahwa Mas Ganjar dengan Mas Anies sedang ngecap. Nah kalau Pak Prabowo saya lihat itu cenderung apa adanya. Dia cenderung natural, berkata apa adanya, tanpa ada beban, dan cenderung ya pasrah dan menyerahkan kepada publik. Ya this is me. Baik. Ya akhirnya poin saya mau bilang bahwa kalau kita bicara substansi kepemimpinan, ini kita bukan bicara mau nyari jadi dosen, bukan bicara mau nyari manajer, kita nyari leadership. Yang mau jadi dosen siapa kira-kira di antara dua silakan paslon yang lain? Anies maksudnya. Jadi cari ini kita mencari pemimpin Republik Indonesia, bukan hafalan, Baik. Coba, bukan hafalan Bang Masinton ayat-ayat ditanggapi dong, pasal dan katanya segala ngecap macam. doang Mas Ganjar. Ya saya menambah, saya tuh merespon apa yang mengiyakan, dibilang Bang Masinton. Yang disampaikan Pak Ganjar itu bukan kecap, bahwa beliau pernah melakukan dan mengerjakan, gitu ya. Jadi, kenapa saya sampaikan 9? Bagaimana beliau masuk ke ranah substansi tentang bagaimana mengatasi korupsi. Beliau sampaikan berdasarkan data yang dikutip dari teman-teman elemen civil society penggiat anti korupsi ICW. 270 triliun selama 10 tahun potensi kerugian negara. Yang itu kalau dikelola bisa membangun 27.000 puskesmas. Nah, kemudian bagaimana mengatasi tentang kesenjangan akses informasi, internet di desa-desa apa segala macam. Kemudian bagaimana tentang guru-guru di pedesaan yang harus ditingkatkan kesejahteraannya dan lain sebagainya yang langsung masuk menohok ke titik-titik substansi yang dibutuhkan oleh rakyat. Jadi menohok ya, bukan mengecap ya? Enggak, jauh dari kecap. Oke, baik. Kita masuk ke indikator yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu kemampuan komunikasi plus kemampuan mengelola emosi. Kita gabung saja ini ya. Kemampuan komunikasi dan kemampuan mengelola emosi. Dan langsung sekarang silakan dalam satu kertas diberikan nilai untuk 3 capresnya. Jadi untuk capres 01, 02, 03 untuk indikator kemampuan komunikasi dan kemampuan mengelola emosi. Harusnya ada back sound ini ya. Jeng, jeng, jeng. Oke? Sudah ada yang selesai? Oke, Kang Asep sudah selesai. Sorry. Mas Iqbal? Sorry. Jangan sampai salah, jangan sampai ketuker ya. Silakan ditulis dari capres 01, capres 02, capres 03 secara berurutan. Kang Asep. Untuk capres 01, 70 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi, capres 02 60, capres 03 70. Mbak Bibip, capres 01 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi 8, capres 02 5, capres 03 7. Dan Mas Adi Praitno, itu 7 atau 1? 7. Soalnya beda 7 yang bawah sama 7 yang atas. Capres 01 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi 7, capres 02 5, capres 03 7. Bang Masinton, capres 01 7,7, capres 02 5, capres 03 8,5. Ini nilai dosen banget ya, ada 7,7-nya. Oke, capres versinya Bang Maman. Capres 01 kemampuan komunikasi dan mengelola emosi 60, capres 02 80, capres 03 60. Dan Bang Iqbal, capres 01 9,5, 02 6, 03 7. Kita lihat ya, ada kesamaan pattern di sini. Polanya untuk capres 02 sepertinya mendapatkan nilai paling rendah, betul? Coba diangkat lagi, kecuali Bang Maman ya. Betul ya? Betul ya Mbak Bibip? Mas Adi, capres 02 paling kecil ya? Bang Iqbal juga ya? Kenapa alasannya Bang Iqbal? Dijawab nanti, kita jeda terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.